Ternyata dugaan kasus Brigadir J karena adanya motif narkoba. Refli Harun menyebut pasti ada komplotan yang lainnya. Sampai saat ini motif pembunuhan tersangka utama yakni Irjen Verdi Sambo masih menjadi misteri karena masih belum ada kejelasan yang pasti. Sedangkan menurut pengakuan KM, Putri Chandrawati pernah kepergok berduaan di kamarnya. Gini penjelasannya. Namun sebelum kita lanjut, bolehlah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, mari kita simak beritanya sampai selesai. Meskipun Sambo telah mengaku motifnya dikarenakan tindakan terhadap Brigadir J yang diduga ia telah merusak harkat dan martabat keluarganya. Namun kejelasannya mengenai tindakan apa yang dilakukan oleh Brigadir J tidak dijelaskan secara rinci oleh Jenderal Bintang 2 tersebut. Seperti yang diketahui, Irjen Verdi Sambo kini menjadi otak atau tersangka utama tersebut selain Bribka RR Baradae dan KM alias Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, Baradae juga mengatakan sebenarnya ada kejadian di Magelang yang membuat Sambo murka. Sedangkan dari pengakuan KM, Putri Chandrawati dan Brigadir J, sebelumnya mereka kepergok berduaan sebanyak 2 kali. Dilansir dari YouTube-nya pakar hukum tata negara Refli Harun, ia mengungkapkan ada keanehan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dia mempertanyakan kenapa Irjen Verdi Sambo membuat konspirasi padahal dia kan seorang jenderal. Menurut saya itu aneh. Keanehan keduanya kenapa dia harus berkonspirasi dengan anak buahnya untuk membunuh Brigadir J. Dia kan jenderal, tinggal panggil yang lain saja. Kenapa dia harus berkonspirasi? Pungkas Refli. Refli Harun pun menilai jika benar motifnya adalah berdasarkan pengakuan KM, ia menilai itu hal yang tidak masuk akal sama sekali. Menurutnya, saya lebih diterima logika jika ada kasus besar yang melibatkan komplotan sedang ditutupi. Kalau seperti yang dikatakan IPW terkait perjudian narkoba, ini pasti bukan karena Verdi Sambo sendiri. Pasti ada sebuah komplotan. Nah, kalau itu masuk akal, kalau kejahatan mereka mau terbongkar, paling gampang menghabisi orang biar tidak ada bukti, ujarnya. Di sisi lain, Refli juga membahas tentang terkait pengakuan salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni KM alias Kuat Ma'ruf, si asisten rumah tangganya. Refli juga membahas pemberitaan tersebut di mana salah satu tersangka memergoki kejadian janggal di Magelang, di mana Putri Chandrawati dan Brigadir J terlihat duduk berdekatan di sofa dan di kamarnya. Dari kejadian itulah diduga Putri Chandrawati dan Yusua sepertinya memiliki kedekatan khusus. Kemudian Kuat Ma'ruf pun melaporkan kejadian itu kepada Verdi Sambo dan membuatnya marah besar. Menanggapi pertanyaan KM atau Kuat Ma'ruf itu, Refli Harun pun mempertanyakan tentang kebenaran dari pengakuan sang ART tersebut. Let's say itu yang benar terjadi pemicu. Apakah itu setimpal untuk merencanakan pembunuhan? Tanya Refli Harun dilansir dari kanal YouTube-nya tanggal 15 bulan 8 tahun 2022. Menurutnya, tidak masuk akal jika Verdi Sambo langsung merencanakan pembunuhan kalau hanya karena ia mendengar laporan dugaan pelecehan tersebut. Dia bilang kan berdekatan lalu dilaporkan ke Putri. Katakanlah misal mengaku dilecehkan, maka apakah ia Verdi Sambo tiba-tiba merencanakan pembunuhan? Kalau begitu kejam sekali, baru mendengar itu saja langsung merencanakan pembunuhan, sambungnya. Keterangan terbaru yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dalam Postcard Deddy Kobusier menegaskan bahwa Irjen Verdi Sambo sudah merekayasa skenario pembunuhan terhadap Brigadir J. Mahfud MD pun belak-belakan menceritakan skenario drama Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ibarat bisul sudah keluar, ini tinggal selanjutnya saja. Kalau teknis hukumnya saya kira tidak masalah karena sudah diumumkan tersangka. Dan ketika jenderal sudah jadi tersangka tidak main-main, buktinya juga sudah kuat, ujar Mahfud MD dalam Postcard Close the Door. Dia juga mengatakan bahwa pada awal skenario sebenarnya Sambo juga berusaha membuat jebakan psikologis dengan mengundang Kompolnas ke kantornya. Yang kemarin kita berdebar-debarkan soal tembak-menembak, itu bukan main tuh, parah kondisinya. Sebelum skenario itu dimunculkan,
Tidak banyak yang tahu misalnya bahwa sudah ada jebakan psikologis kepada orang-orang tertentu mendukung bahwa itu tembak-menembak. Siapa itu? 1. Kompolnas Pungkas Mahfud MD. Mahfud MD menjelaskan bahwa setelah insiden penembakan tersebut, Irjen Verdi Sambo juga sempat memanggil Kompolnas untuk melancarkan skenario dramanya. Bahkan dia menangis sambil mengaku teraniaya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.